Rahayu Pak D. Agus Rahayu, dan Bunda Heidi. Rahayu. Ya, saudara-saudaraku semuanya, kali ini saya Pak D. Agus lagi bertemu dengan Bunda Heidi, salah seorang penghayat kebudayaan. Penghayat kebudayaan juga, pemerhati budaya juga. Iya. Beliau ini penghayat kebudayaan, Pak. Iya. Pemerhati kebudayaan. Ya, kita lagi bertamu di rumah beliaunya Bu Heidi. Ya, mungkin Bu Heidi ada yang ingin disampaikan pada Pak D. Agus, apa yang ingin lebih diketahui bisa ditanyakan pada beliau. Oke, terima kasih. Rahayu Pak D. Agus. Rahayu Bu. Saya ada yang mau saya tanyakan. Iya. Kita sebagai Ibu bisa suaranya lebih keras? Oke, Ya. terima kasih. Kita sebagai dari Nusantara ya, tapi banyak orang yang tidak mengetahui siapa kita ini. Dan saya juga banyak mendapat pertanyaan atau sering mendengar bahwa kita harus mengikuti ajaran leluhur. Namun ajaran leluhur yang mana? Karena setahu saya ajaran leluhur itu kan banyak. Nah, untuk itu makanya saya bertanya, mohon untuk sharingnya, mohon supaya agar teman-teman juga mengetahui itu loh ajaran leluhur yang bagaimana, yang harus kita pegang dan harus kita terapkan gitu. Betul sekali. Iya. Kayaknya memang ini pertanyaan dari hatinya Bu Heidi sendiri ya, Pak ya. Iya. Karena beliaunya kan penghayat kebudayaan. Iya. Lucu, namanya penghayat kebudayaan, pemerhati kebudayaan, terus nggak ngerti ajaran leluhurnya. Lah. Oke, jadi gini ya Bu. Ya. Sebelumnya ya, salam Rahayu dan salam Nusantara. Rahayu. Akan saya jabarkan di sini ya Bu ya. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa Bu. Sebenarnya bukan cuma jenengan yang mendapatkan pertanyaan atau sering mendengarkan omongan yang seperti itu. Jenengan bener Bu Heidi, ajaran leluhur kita itu banyak. Tapi ada ajaran leluhur kita itu yang memang benar-benar harus kita fokus dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Bu? Aksara urip ana caraka. Yang disebut dengan serat caraka itu sebenarnya paugeran uripe paugeran atau tatanan kehidupannya orang-orang Nusantara dari sejak zaman dulu Ibu. Sebelum agama-agama yang lain itu masuk di sini. Gitu loh. Jadi intinya gini loh Bu. Aksara urip atau paugerane urip ya Bu. Atau yang lebih kita kenal dengan serat caraka itu Bu ya. Itu sama nenek moyang kita dulu itu bukan cuma diajarkan bagaimana putra-putri Nusantara itu bisa memahami antara aksara urip yang satu dari aksara urip ho gitu ya sampai aksara urip no. Bukan cuma kulitannya itu aja Bu, tapi juga kita diajarkan bagaimana cara penerapannya gitu. Mungkin Bu Heidi tanya cara penerapannya kayak gimana ya Pak Betul ya? sekali. Gitu ya? Iya, betul. Saya ambil satu contoh ya Bu. Dulu, ini saya cerita ya, Iya, apa ya? Monggo. Tapi ini ada hubungannya dengan itu. Ada teman tanya begini, Pak D. Agus, saya mohon maaf, di agamanya saudara kita yang lain itu ada istilah orang kafir, domba yang hilang, betul ya Bu ya? Betul. Tapi kalau di ajarannya orang Nusantara kok nggak ada kalimat yang kayak gitu ya Pak D? Tidak. Kenapa ya Pak D orang Nusantara kok nggak punya kalimat yang kayak begitu? Saya jawab, karena orang Nusantara itu punya aksara urip no. Nur tandro, goib tandro, warsitaning tandro. Itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana Pak Du? Semua manusia itu pasti berharap untuk mendapatkan sinar dari Gusti Kang Maha Suci. Lebih jelasnya gimana? Lebih jelasnya gini, nggak ono ceritane menungso iku sing gak kepingin urip mulya, mati sempurna. Terlepas kamu dari suku mana,
agama apa, bangsa apa, dan orang mana. Kan gitu, Mbak ya? Betul. Iya. Orang Jawa nggak berani kok mengatakan, oh orang Kristen salah, orang Hindu salah, orang Buddha salah, orang Islam salah, nggak akan berani. Karena leluhur-leluhur Nusantara, Bu, itu sadar bahwa nggak ada orang itu yang nggak kepingin urip mulya mati sempurna. Mungkin beliaunya memilih agama ini karena beliaunya merasa cocok. Agama ini yang bisa menuntun beliaunya itu urip mulya mati sempurna. Gitu ya, Iya, Pak? betul. Iya, betul. Iya, kan? Sekali, iya. Makanya orang-orang Nusantara nggak pernah memusuhi orang-orang yang mempunyai ajaran yang sifatnya 4, Bu. Ajaran agama yang mengajarkan kedamaian, Iya. yang mengajarkan kebahagiaan. Kalau Ya. kedamaian saudara kita itu Iya, ya, Pak ya, betul. di Bali ya, Bu. Iya. Kalau Buddha, ya ajaran kebahagiaan, ajaran agamanya saudara kita yang Nasrani, ajaran kasih sayang. Kita semua tahu ya, Bu ya. Iya. Terus ajaran agamanya saudara kita yang Muslim, ajaran keselamatan. Loh, keempat ajaran ini kan benar, Bu. Pasti ini yang disebut dengan ajaran-ajaran yang arahnya itu kepada Nur Condro, Goib Condro, Warsitaning Condro. Itu diungkeri. Apa itu batu kering, Mbak? Dirangkum. Dirangkum dalam Iya. aksara urip no. Nah, itu penerapannya, Ibu. Jadi bukan cuma kita menghafalkan, oh aksara urip no itu Nur Condro, Goib Condro, Warsitaning Condro, bukan cuma gitu. Terapkan dalam kehidupan kamu. Iya toh? Bahwa aksara urip no, Nur Condro, Goib Condro, Warsitaning Condro itu pengertiannya kita harus sadar bahwa semua pribadi manusia itu pasti berharap untuk mendapatkan sinar daripada apa? Gusti Dan Kang Maha Suci, urip atau Ya. Tuhannya. Kan gitu, Bu. Betul sekali. Mereka mau beragama apa pasti tujuannya itu. Cuma orang Jawa bilangnya kan kabeh menungso mesti kepingin urip mulya mati sempurna. Ya, itu cara penerapan dari ajaran aksara urip ini tadi, Bu. Itu yang harus diingat sama anak-anak gitu ya, Bu. Yang harus diajarkan kepada semua lapisan masyarakat Nusantara, baik mulai dari yang masih kecil, remaja sampai tua. Dan ini bukan cuma diajarkan untuk apa ya? Sekedar ceramahan atau apa? Khotbah gitu enggak, Bu. Itu harusnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh, Bu. Banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Ya, bagi sesepuh-sesepuh ya, Bu ya. Macam beliau-beliaunya Romo-Romo Ageng saya dulu yang pernah ngajarin saya masalah Serat Caroko atau aksara urip ini. Ternyata semua sisi kehidupan Nusantara itu bisa, Bu, diatur sama aksara urip ana Caroko ini. Bener itu, Ibu. Coba kalau Bu itu punya imajinasi, kira-kira jenengan punya masalah apa? Tak kejari sama aksara urip itu kena, Ibu. Masalah apa kira-kira, Bu? Dalam bermasyarakat, bernegara, atau beragama atau apa? Ya. Kira-kira apa, Ibu? Ini yang jadi pertanyaan, ada sedikit pertanyaan dari saya. Memang saya di sekolah diajarkan ya tentang Hono Coroko. Iya. Dan juga ada saya mengenal seseorang yang tidak perlu saya sebut namanya ya, yang mengetahui tentang Hono Coroko ya, aksara Jawa. Tetapi hanya sebatas di situ saja. Tapi saya tidak tahu apa sih Hono Sebatas Coroko. di situ itu maksudnya jenengan kulitannya. Kulitnya aja, tapi apa sih Hono Coroko, maknanya dan Penerapannya kayak gimana dan gitu ya. ternyata yang Pak D. Agus ini Hono Coroko tidak hanya sebatas kulit, tapi sangat-sangat dalam sekali Dalam. gitu. Bener. Ya itu loh. Bener, Ibu. Sangat Dan dalam. ini baru saya dapatkan karena selama ini ya cuma hanya Sarasean gitu ya, Pak. Hono Hono saja, Coroko tapi di Sarasean gitu ya. istilahnya what is Hono Coroko? Ah, itu ya. Bener. Jadi orang nggak tahu Hono Coroko itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, gitu ya, Bu ya. Iya. Cuma dipakai omong-omong gitu. Sebenarnya banyak, Bu ya. Yang saya omongkan tadi barusan. Itu kan Hono Coroko dalam bentuk makna, arti dan cara penerapannya. Sebenarnya untuk ke dalamnya pun Hono Coroko itu juga ada, Bu. Mungkin ya, saya mohon maaf ya, Ibu ya. Jenengan kan sudah sering mendengarkan masalah Hono Coroko, jenengan sendiri kan juga sudah sepuh, tidak, Bu ya? Sama dengan saya juga. Ini masalah apa? Orang-orang kan
ngertinya ono coroku kok ono loro utusan, ada 2 utusan. Sebenarnya kalau mereka ditanya, ini utusan yang gimana sih Bu? Betul sekali ya. Iya. Betul. Saya bukan meremehkan siapapun, termasuk Bu Edi di sini yang Bu Edi katanya sering saya masalah itu. Kalau menurut jenengan kira-kira 2 utusan itu siapa dengan siapa, apa dan apa sih Bu? Sejujurnya saya tidak mengerti. Nah, ini loh Pak. Iya, betul. Ini yang benar-benar harus digalakkan, iya Bu ya. Diluruskan. Disebarkan. Kalau lurus sudah lurus Pak. Iya. Cuma ini kan harus disebarkan supaya mereka ini banyak tahu gitu loh Pak. Iya. Sebenarnya sampai di mana sih Pak ajaran Serat Caroko itu sampai di mana? Kedahsyatannya, keutamaannya, manfaatnya. Kebanyakan nuwun sewu Pak De ya, kebanyakan yang digali cuma antara Doro Sembodonya saja yang diterangkan di situ. Ini yang salah itu di situ. Iya. Ono loro utusan loh, Doro karo Sembodo. Loh sebenarnya Doro sama Sembodo itu siapa? Itu Nah, kan itulah simbol loh. Yang Gitu. perlu dijabarkan itu supaya masyarakat lebih memahami dan mengerti. Dulu saya sampai pernah bahas masalah ini. Ya, bahas masalah ini itu sama suhu dari China, Pak ya. Iya. Beliaunya itu ngomong sama saya masalah yin dan yang. Iya. 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 Begitu saya udah masalah aksara Netoroko langsung gini loh. Ternyata di Nusantara sendiri ajaran yin dan yang, dua ruah bineka, dwi tunggal, dualisme itu sudah diajarkan juga. Sebelum masa ini sudah diajarkan gitu. Iya, betul. Gitu loh Bu. Kita sudah ngerti kok. Apa sih yang disebut dua ruah bineka, dua yang sama benar-benar berbeda, dualisme, dua yang tidak boleh dipertentangkan, dwi tunggal, dua tapi harus disatukan, yin dan yang, dua yang saling mendorong. Kita sudah tahu Bu, dan semuanya itu terangkum bagus dan tersusun rapi dalam Serat Caroko gitu loh. Ya ini rahmat ini Mbak ya. Kita sama alam dihujani. Hujannya tuwer sekali di luar, saudara-saudara. Iya. Kemarin juga seperti ini. Nah, Iya. ini. Mudah-mudahan aja ini hujan berkah ya. Amin. Lambang Lambang keberkahan. keberkahan. Iya Bu Edi ya. Nah saya juga minta tolong sama jenengan Bu. Jenengan kan pemerhati budaya ya kan. Iya, betul. Jenengan kan penghayat kebudayaan. Iya. Coba yang seperti ini jenengan sebarkan ke teman-teman yang lain Bu. Ya. Iya, supaya beliaunya sendiri juga mengerti gitu loh Bu. Iya. Ajaran leluhur yang sebelah mana sih yang harus mereka pelajari dengan apa beliau-beliaunya ini pelajari dengan baik, yang harus beliau-beliaunya ini terapkan dalam kehidupan, yang harus beliau-beliaunya ini ajarkan kepada anak cucunya. Iya. Karena memang Bu Edi tadi ngomong nggak salah, ajaran Nusantara ini banyak Mbak. Iya, betul. Roso, Teko Triro, apa itu? Gaunggu. Gaunggu, gotong royong, apalagi Mbak, sopan santun, yang dukur kalanduk catungan misal karo bang sabdo, banyak sekali. Itu dalam tahapan masih dasar Pak De, sebetulnya Itu Pak De. sebenarnya pecahan dari aksara urip Mbak. Oh, gitu ya. Iya, itu pecahan dari aksara urip. Ya. Kayak tenggang roso, itu asalnya dari mana sih Bu? Dari aksara urip ro, rosone itu nandunute. Kita harus menjalankan apa? Kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan cinta kasih nurani kita, gitu loh Bu. Maksudnya itu begitu. Tenggang roso teko sliro itu asalnya dari aksara urip ro itu tadi Bu. Usahakan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan apa Mbak? Cinta kasih nurani. Iya, betul. Jangan sedikit-sedikit aku oleh biro, aku aku untuk biro. Lah jangan sampai seperti itu. Gitu loh. Iya, iya. Iya kan Mbak? Betul. Ya makanya orang Jawa jangan diajari Pak masalah ikhlas. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Jangan diajari masalah ikhlas, kita juga tahu sejak zaman sebelum Masehi. Iya. Pak masalah ikhlas itu kayak apa dari aksara itu tadi. Iya. Aksara urip ro itu tadi. Rasane itu nang duluse. Rasa cinta
kasih sejati yang harus berdasarkan kepada cinta kasih nurani. Lakukan apapun, ucapan apapun tanpa ada tendensi, tanpa ada kecenderungan, kan gitu, Mbak. Betul sekali. Jadi ternyata mungkin saya sedikit ya. Bisa lebih Iya. keras, kok nggak usah keras itu. Sedikit menambah atau sedikit. Ternyata yang ajaran yang Saya sampaikan ini. yang disampaikan itu jauh sebelum adanya Agama-agama yang masuk. Iya, Karena itu. agama Kristen mengajarkan cinta kasih, ya. Iya. Ternyata di Nusantara sudah ada. sudah ada. Iya, sudah ada. Iya, Bapak Delo. Gimana Betul sih? sekali. Ajaran cinta kasih, ajaran keselamatan itu, Mbak. Mohon maaf, saya sendiri kan sudah Iya. pernah mondok ya, Mbak. Iya. Ya, orang-orang Islam bilangnya wa ma'arsalnaka ila rahmatan lil alamin gitu ya. Iya. Kamu jadi orang muslim, usahakan hidup kamu itu menjadi jaminan keselamatan bagi seluruh makhluk alam semesta. Memang di ajaran Nusantara ada. Ya ada Ibu Konten. Di aksara apa itu Pak Dil? Aksara urip ko Bu. Karso ningsun mawayu ayu ning bawono. Gitu loh Bu. Hiduplah kamu sebagai wujud keselamatan bagi makhluk sealam raya, makhluk sealam semesta. Makanya kalau orang Nusantara bilang jangan diajari Bu orang Nusantara itu berkasih sayang dan bagaimana caranya menyelamatkan orang. Kita sudah tahu dari itu loh Bu. Dari zaman dahulu. Iya, kita sudah tahu dari zaman dulu Ibu. Nah ini loh Ibu buktinya. Dari pertanyaannya Bu Haiti tadi dengan apa yang saya ulas, monggo. Nanti kalau kita sudah, ya kita rencananya kan mau seminar ya Mbak ya. Iya, Nah, iya. kalau kita sudah diseminarkan di hotel ini nanti ya Mbak Iya, ya, rencana iya. kita ini nanti, Iya, semuanya betul. orang kita kasih sesi tanya jawab. Jenengan punya problematika kayak gimana? Punya masalah kayak gimana? Betul nggak Aksara Urip Wonosoroko itu bisa menjawab? Bisa Ibu, bisa. Samanya dengan kitab agung yang ada di saudara-saudara kita yang lain. Mereka berbicara katanya berdasarkan kitab saya ini, mereka berbicara katanya berdasarkan kitab saya itu. Nusantara juga punya kitab Bu. Bahkan kitab kita dibilang Aksara Urip. Kenapa kok ada kata urip? Karena ini memang paugerannya menungso urip gitu loh Bu. Wonosoroko itu untuk menungso urip Bu. Iya, ini paugeran urip. Selama di bumi ini ada kehidupan, Wonosoroko nggak akan pernah hilang dan Wonosoroko nggak akan pernah tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Namanya aja juga paugeran urip. Betul sekali. Paugeran itu kan pedoman Iya. Bu Edi. Lah, ada tak pedoman urip itu terus salah itu ada. Jangan ngaco lah Ibu, ada paugeran urip kok keliru itu gimana? Iya. 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 Orang Jawa bilang paugeran ya Mbak ya. Betul. Orang bahasa Indonesia kan bilangnya pedoman itu. Pedoman. Pedoman paugeran urip sama dengan pedoman hidup. Nah, Iya. itu Ibu. Semuanya itu, semuanya. Kayak kemarin itu Mbak. Ya, kita nggak ngomongin ya Mbak ya. Iya. Kita cuma ngomongin ini aja. Masih ingat muktamar NU kemarin sih? Oh ya. Di Gardo ya? Iya. Ya kebetulan itu kotanya Ibu ya. Gue ini kan masuk di Gardo. Di situ apa yang dibahas Pak? Masalah peradaban fikih. Civilization. Ya, civilization itu kan peradaban. Yang namanya peradaban itu kan perkembangan hidup dari masa ke masa toh. Iya. Betul toh? Iya. Apa peradaban itu kalau nggak perkembangan hidup dari masa ke masa? Iya. Iya. Loh memang kita ada Pak Loh, ya ada Mbak yang disebut dengan Aksara Urip po, bayu sejati sing andalani. Kamu hidup harus kamu selaraskan dengan gerak alam. Kamu ini hidup di alam apa? Alam menelial, alam kerajaan, atau alam kenabian, atau alam kadewatan? Loh, ya apa sih? Loh kok kita malah diajari masalah peradaban gue? Gimana sih ini? Kok jadi bingung saja Mbak? Ya? Padahal kita dari dulu sudah ngerti kok. Ya mereka-mereka itu mungkin bukan orang-orang Nusantara Pak D, atau Ya, orang ini Nusantara yang senang dengan budaya-budaya bangsa lain sampai budaya bangsa sendirinya lupa. Gini Pak, kalau saya bilang itu bukan mereka ini senang Pak, karena memang di Nusantara seperti omongannya Bu Edi tadi itu,
Banyak sesepuh-sesepuh itu yang nggak mau matur ya Ibu ya, Iya, nggak mau ngomong. Iya. Terus anak putra-putri Nusantara ini banyak mendengarkan omongan-omongan dari luar. Iya. Sebenarnya apa yang beliau-beliaunya Mbak ya, saudara-saudara kita yang dari yang Bakung tadi bukan Nusantara itu loh Mbak. Iya. Iya. Beliaunya ini omongannya ya bener Mbak. Tapi yang disayangkan putra-putri Nusantara ini nggak ngerti kalau di Nusantara ini juga ada ajaran yang semacam itu. Iya. Ini loh yang disayangkan Bu. Karena Bu Edi sendiri sebagai pemerhati budaya juga nggak mau matur. Toh teman-temannya Bu Edi juga nggak mau matur. Betul. Iya toh? Iya. Jadi anak-anak ini nggak ngerti, dipikir di Nusantara nggak pernah ngajari peradaban yang semacam itu, gitu loh Bu. Ya ini ya tetep lah, yang salah itu tetep yang tua Iya. lah, karena yang tua nggak pernah matur, Iya. gitu loh. Gimana Bu Edi? Ada lagi Bu? Saya sudah cukup yang saya tahu ternyata Nusantara itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali kekayaan pengetahuan tentang ilmu, di mana saya bersyukur kan karena Wonosobo yang hanya palnya Olimpiade ya, Bu, ya. aja, ternyata Jabarannya luar biasa. jabarannya sangat luar biasa dan benar-benar sangat kaya ya Nusantara. Iya Ibu. Luar biasa. Iya. Di mana kita belum dapat ternyata di sini sudah Tidak ada. ada. Lah kalau masalah yang lain-lain, ajaran-ajaran kaluhuran, ajaran budi pekerti itu sebenarnya itu sudah saya amati, Bu. Sudah saya hayati dan saya pelajari. Semuanya itu bersumber dari aksara urip Ibu. Nah, itu. Kayak tadi loh Bu, tentang Roso, Teko Seliro itu dari aksara urip apa, ajaran Gotong Royong ini dari aksara urip apa, gitu loh Ibu. Jadi intinya itu kitab hidup manusia Nusantara itu ya aksara urip Serat Caroko itu Mbak. Iya, betul Gitu loh sekali. Mbak. Nah itu yang harus kita gali, dan kalau kita mau menggali Serat Caroko itu Bu, ya mohon maaf Mbak. Ya kayak saudara kita Muslim yang menggali Alkitab, kayak saudara kita Nasrani yang menggali kitab Injil, nggak akan pernah ada habisnya. Nggak akan pernah ada habisnya Mbak kalau kita Iya. mau menggali aksara urip itu. Iya, betul Soalnya sekali. sama-sama tidak ada batas, gitu loh Mbak. Iya. Ada nggak Bu, mau gerani urip terus ono batasnya gitu ada Bu? Nggak ada, wong hidup itu nggak ada batas kok. Ono kan patokannya urip Mbak. Saya mau tahu kayak apa patokannya urip, Iya. apa batasan hidup? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada ujung, tidak ada akhir. Nggak ada ujung, nggak ada akhir. Nggak ono wiwitan, nggak ono pungkasan, nggak ada wal awalu, nggak ada wal akhiru. Kata saudara kita yang Muslim ya Mbak ya. Iya. Namanya aja mau gerani urip, di mana batasan dari patokannya urip itu, gitu loh Mbak. Iya dong Bu. Betul. Loh ini loh Bu, ini Iya. masih boleh sama apa itu? Modern-modern dan cara penerapannya. Belum nanti kalau kita Lebih dalam lagi. lebih dalam lagi Mbak ya, tapi nanti Iya. di seminar aja kita Iya, ngomong ya Mbak ya. kita bahas di seminar Iya, aja. sebenarnya apa sih Mbak Juro Sembodo? Hahaha. Ono loro utusan, dua utusan itu siapa sama siapa ya Mbak ya? Iya, iya. Aji itu siapa, Soko itu siapa, Juro Sembodo itu Iya. siapa? Mereka ini orang atau makhluk goib atau apa ya, nanti kita ngomongnya di seminar aja ya Mbak ya. Iya, betul, betul. Oke, Karena di oke, sini Mati. Bu Edi ya. Iya, Karena iya. cara apa ini kalau dibicarakan tidak habis. Nggak ada habis. Hahaha. Iya. Kalau kita bicara di sini bisa berhari-hari. Iya. Nggak selesai. Iya, benar. Tapi karena kekayaan tentang Wonosobo ini sangat luas dan sangat dalam. betul Ibu. Dan kita akan lebih bagus kalau ngomongnya di seminar Ibu. Pada saat kita berhadapan dengan ya mudah-mudahan Iya. ratusan sampai puluhan, ratusan atau mungkin ribuan ya Mbak ya. Kalau mereka Ya, mungkin bersedia juga hadir, nanti ya. ya Iya. kita ngomong masalah itu. Iya. Betul. Ya, kita undang beliau-beliaunya yang merasa ingin tahu, ya ingin Iya. menggali atau ingin memahami. Nanti kita undang semua nanti beliau-beliaunya. Iya, harus. Iya. Harus, iya. Ya, Nusantara ini anak-anak muda sekarang ini generasi muda yang tidak mengetahui menjadi tahu ini loh Iya, Nusantara. selain mereka Ini tahu loh. juga harus bangga ya Bu ya. Iya. ya nanti dari berbagai paguyuban apa nanti kita undang nanti Betul, untuk Pak. memberikan perwakilannya. Ya, nanti biar disebarkan di paguyuban masing-masing. Iya, gitu Iya. ya.
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak De Agus dan Bunda Edi Ya, sama-sama. atas kehadirannya, keberkenanannya mengupas sedikit ulasan bahasan Nusantara. Iya, Mbak. Ya. Cukup ya Bu Edi ya? Ya. Cukup ya? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Rahayu, rahayu. Rahayu, Rahayu, rahayu. rahayu.